Saya nggak lihat dia mau ngajak damai kok sampai saat ini. Ini nggak ada etikat untuk berdamai ya Bang? Saya mah dari awal nyantai aja, kalian kan tahu sendiri. Cuma kalau udah masuk ranah hukum, ya biarkan dihukum. Masa saya marah, saya diajak baru saya mau damai, kan nggak mungkin lah. Hari ini, Jumat 22 November 2024, Farhad Abbas akan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai saksi atas laporannya terhadap Denny Sumargo terkait ujaran kebencian. Diperiksanya, Farhad Abbas bisa dikatakan menjadi babak baru perseteruan keduanya. Bagaimana tidak, baik Farhad maupun Denny Sumargo sama-sama memilih menempuh jalur hukum dan menutup pintu perdamaian. Farhad Abbas masih tidak terima dengan tindakan aktor yang kerap disapa Densu itu ketika mendatangi rumahnya belum lama ini. Saat disinggung mengenai persiapannya, Farhad Abbas hanya mengingatkan Denny Sumargo untuk menanggung konsekuensi hukum atas tindakannya yang dituding arogan. Pasti harus siap lah. Pokoknya buktinya mulai mereka live, guys, gue mau dihajar, gue datangin, gue samperin, ini laki-laki. Mulai bukti itulah kita lihat gitu. Ini teman-teman saya semua pada, aduh kok digituin gitu, lawyer. Buktinya sekarang kan dia udah pakai lawyer juga, nggak menggunakan cara-cara yang premanisme dan persekusi kan. Ya kan baru menyadari hal itu gitu. Kalau saya kan dari awal kan udahlah, kan saya kan yang dibilangin kan. Hanya demo presiden Thai itu hebat aja kan, terbalik-balik. Lagian kan saya juga kalau jika seandainya dia berani ke rumah saya masuk, injak dengan kasar dan kata-kata tadi, memang di rumah juga ngomong kau itu aja kan. Saya nggak lihat dia mau ngajak damai kok sampai saat ini. Selalu dia bilang ini bukan urusan suku, ini urusan antara saya dan Farhad. Jadi saya bukan urusan sama Denny sekarang dengan hukum. Ya. Mau dia pakai lawyer 1000 juga atau lawyer mana juga nggak ada masalah bagi saya. Yang jelas tidak mungkin tidak ada asap kalau nggak ada api ya. Gimana aja lu ke rumah gue kaki lu gini, ngapain? Emang rumah gue diinjak-injak gitu? Hebat lu nginjak rumah gue Den, hah? Hebat. Kalau hebat lu nginjak rumah gue ya, terus ngapain gitu? Yang nggak enak banget rumah kita diinjak-injak gini. Terus emang gitu, langsung jadi berubah. Lu bisa makan besi, bisa nginjak bisa terbang kan? Nggak juga kan? Masa saya marah, saya diajak baru saya mau damai, kan nggak mungkin lah. Artinya nggak ada etikat untuk berdamai ya Bang? Saya mah dari awal nyantai aja, kalian kan tahu sendiri. Cuma kalau udah masuk ranah hukum, ya biarkan dihukum. Saya tidak ada tujuan memenjarakan siapa-siapa, saya hanya mengantisipasi langkah hukum yang beliau ambil untuk saya sebagai warga negara juga kan. Ini pokoknya kita udah periksa pertama, nanti menyusul keterangan dari pihak beliau dan segala macam. Udahlah, nggak usah dibahas, ini masalah hukum gua buat dia kecil. Iya. Kenapa bilang kecil kok? Sebelumnya Kan dia selalu mengecilkan semuanya. Iya, nggak dianggap. Udahlah Denny, kamu, sehebat apapun kamu ngomong ya, selama lu ngomong dengan gue itu nggak merasa gue lebih hebat dari lu gitu. Gue lebih di bawah tidak hebatnya ketidakhebatan kamu. Ya artinya maksudnya gue masih di atas sedikit. Aku tahu langkah-langkahnya dia. Aku ingatin lagi, saya akan lebih maju satu langkah dibanding kalian. Ya, karena dari awal saya itu orang yang sudah minta maaf duluan, sudah lahir batin saya sudah katakan dari awal ya. Beda itu kasus antara hajar dengan kata-kata sirin mana suku, beda. Dibeda-bedakan gitu. Jadi saya butuh dia minta maaf berkali-kali dan lebih rendah hati. Saya perlukan itu. Saya udah males komentar itu, capek. Hasrat Farhad Abbas memenjarakan Denny Sumargo sepertinya sudah diubun-ubun, sampai-sampai akan membuat laporan baru. Menurutnya, ucapan dan tindakan Denny Sumargo tidak menutup kemungkinan dapat disangkakan dengan pasal baru.
Ya, peringatan keras Farhad terhadap Denny Sumargo tersebut sebagai respon atas laporan yang dibuat mantan atlet pebasket nasional itu beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana diketahui, Farhad Abbas dilaporkan Denny Sumargo. Bahkan, Denny sudah dimintai keterangan atas laporan yang dibuatnya. Kenapa lu gua lapor? Karena lu live siaran. Lu edarin semua siaran, nanti masuk lagi satu laporan lagi besok ada satu laporan lagi, Ais kan? Iya. Satu lagi laporan. Kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Nopi saya laporin lagi. Saya kan tidak pernah menyerang Denny. Ya, melaporkan kan setelah saya tahu dia menyatakan bahwa saya orang Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Ada burungmu, cabut pedangmu. Itu adalah kalimat yang melanggar hukum menurut saya. Dan ketika bikin laporan polisi, ya polisi terima laporannya. Dari kasus ini bergulir kemana-mana, ya kan? Sekarang ini banyak orang mengambil mengambil panggung di sini gitu. Ya dari kes-kes yang kecil ini menjadi beranak ini kasusnya. Ya kan ini persoalan nih. Dan saya mau taruhan 1 miliar sama Densu dengan bukti. Apa yang gua ngomong yang dia nggak setuju, yang dianggap aku mengadu domba dan Nopi, aku buktiin sama kalian dengan Densu. Kalau misalnya aku bisa buktiin, dia bayar gua 1 M. Kalau gua asal ngomong doang, kan dia ada bukti kan, dia butuhkan bukti kan? Bukti rekaman dia butuhkan kan? Gua punya bukti. Bahwa Farhad Abbas berkata benar. Dan Densu yang keki. Densu yang gak nyaman hati. Ya. Tidak mungkin saya berani ini kalau nggak dapat dukungan dari Densu. Soal bagaimana berjuang untuk Agus. Aku yang bayar dia 1 miliar. Pakai emas kek, pakai uang kek, pakai apa yang penting ada. Sekarang ini kita nggak buka peperangan lah gitu ya. Kita menyelesaikan secara hukum. Dia main secara hukum, ya kita mainkan juga secara hukum. Iya. Intinya Ya kan? dengan laporan nanti kita lihatlah itu diuji nanti di pengadilan pengujiannya gitu loh. Jangan di media. Ya kan kalau saya kan lapor mana ada kita lapor ya kan kita infokan. Tapi pada saat di BAP ya kita kawan-kawan tahu kan. Sementara itu, pengacara Rasman Arif Nasution menyayangkan sikap Farhad Abbas yang menurutnya gemar melaporkan mereka yang dianggap berseberangan. Sebagai kuasa hukum, menurutnya Farhad Abbas harus fokus pada perkara yang sedang ditanganinya, bukan malah membuat perkara baru. Untuk diketahui, Farhad Abbas saat ini menjadi kuasa hukum utama Agus Salim terkait perseteruannya dengan Novi mengenai uang donasi 1,3 miliar. Rasman yang juga pernah menjadi kuasa hukum Farhad Abbas saat terlibat konflik dengan musisi Ahmad Dhani, di mana dari permasalahannya itu, Farhad dijadikan terdakwa, sebelum akhirnya memilih berdamai di dalam persidangan pada akhir tahun 2015 kala itu. Lantas, seperti apa tanggapan Rasman Arif Nasution yang pernah menjadi kuasa hukum Farhad Abbas dalam melihat konflik yang terjadi saat ini? Apa pula yang menyebabkan Farhad Abbas dan Denny Sumargo enggan menurunkan egonya dan lebih memilih menempuh jalur hukum? Kalau saya dengan Rasman sih saya udah gak terlalu tertarik ya, gara-gara dia tuh sudah berkali-kali kita bantu tapi tetap aja menggigit kita. Jadi ini orang tingkat kesadarannya ini untuk dibaikin nggak bisa gitu. Jadi jauh-jauh aja lah. Dan saya rasa nggak ada juga mungkin lawyer yang mau bantu-bantu dia. Paling Firdaus tuh kan, paling nanti Firdaus kabur lagi. Bang, ada betul nggak? rencana. Kalau nggak dibayar Firdaus kabur. Daus, bayar Daus, bayar, kabur. Bro, pernah ya bantu Farhad Abbas? Pernah. Terus saudara saya Krisnamurti ngomong, langsung dia telepon katanya Farhad Abbas. Bro, itu ternyata Rasman pernah bantu bro. Iya. Wah, segitunya ya. Bayangin ya. Itu kasus 2015 akhir. Saya itu ribut sama Ahmad Dhani di persidangan itu. Dan kita nggak pernah dibayar 1 rupiah pun. Jadi yang berjasa itu terhadap Farhad itu saya. Dia nggak ada jasa sama saya. Kalau dia bilang dia berjasa, jasa apa? Jasa apa Farhad sama saya? Coba tanya dia. Sidangnya waktu itu dia terdakwa. Laporan dari Ahmad Dhani. Saya agak heran juga. Kok FA ini suka melaporkan orang. Terakhir ini banyak banget yang dilaporin sama dia. Tapi dia juga dilaporin. Gitu.
saya sudah hitung, Farhad Abbas ini kalau nggak salah sudah hampir 7 laporan polisi terhadap dia. Termasuk laporan saya. Laporan saya ada loh terhadap dia. Dia mengatakan saya mantan pengacara. Ya, terus rekan dia sesama lawyer dan rekan saya juga itu sudah membangun komunikasi dengan saya. Yang mencoba untuk membangunkan komunikasi antara Farhad dengan saya. Tapi itu kita proses. Tapi yang namanya proses hukum pasti akan jalan. Kemudian kasus yang terkait dengan Agus dan Novi sebenarnya dari awal begitu dipegang oleh si pengacara FA, saya melihat, wah ini pasti akan melebar kemana-mana. Benar. Kenapa melebar? Karena ini anak Agus menerima dana donasi yang dibantu lewat Novi. Nah, entah bagaimana dia curhat-curhatan, FA ini kan, maaf ya, FA ini kan mau datang ke oknum yang bersangkutan. Nah, kalau saya nggak pernah begitu, orang yang datang ke saya, tapi itu hak dia. Mungkin dia ingin peduli, ya kan, datang. Terus jadi klien dia. Lalu dibuat laporan. Lah ini orang yang dalam keadaan tidak bisa melihat, lagi keadaan baru disiram air keras. Jadi urusan hukum gitu loh. Kita aja yang tidak ada sakit, yang tidak ada dalam keadaan mata terganggu, penglihatan, jalan dan lain-lain. Kita merasa risih dengan persoalan hukum. Nah ini dibawa ke persoalan hukum. Tiba-tiba terjadi saling lapor. Ya mau tidak mau sekarang Agus itu terbelenggu oleh situasi. Bukan malah selesai masalah. Kalau sekarang Farhad lakukan menurut saya ya, ini kan kasus Agus ingin diobati, dananya kurang. Kan itu. Dana itu versi Agus masih ada di tangan Novi. Novi tidak mau beri dana itu karena digunakan tidak pada apa yang seharusnya. Nah, saran saya, karena ini sudah ada perseteruan yang panas, yang hangat antara Novi dengan Agus, maka yang harus dilakukan Farhad adalah obati Agusnya. Kalau you punya duit, bawa berobat. Nah, jangan justru menggandeng orang lain. Saya tahu ada yang menggandeng, yang digandeng yang orangnya baik juga. Nah salah satu contoh misalnya Krisnamurti teman saya. Nah, dia bantu, ya sudah kalau gitu Farhad dengan Krisnamurti udah obati. Kan katanya mau diobati, saya percaya dia bisa diobati. Nah baru kemudian urusan Novi dikelirkan satu persatu. Novi juga harus jelaskan bahwa ini persoalan dana ini terang benderang sampaikan. Karena kemarin dia saya lihat menyampaikan itu masih sepotong-sepotong. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.